Setelah sampai rumah bersih-bersih ya, soalnya kamu diikutin oleh sosok perempuan dari awal keberangkatan. Kamu juga sepertinya tadi masuk ke gerbong gaib yang diisi oleh makhluk tak kasat mata. Halo semuanya, terima kasih yang udah mampir kembali lagi sama aku, Ninda Aristia. Di video kali ini aku akan menceritakan satu pengalaman horor lagi, tapi kali ini udah gak dari Solo, tapi sekarang pindah ke Jakarta sono, dimana narasumber kita diduga masuk ke gerbong gaib dan mengalami banyak sekali kejanggalan. Dan bahkan saat aku baca cerita ini sampai akhir kayak endingnya itu nggak ketebak, plot twist banget. Seperti apa ceritanya? Kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, jadi cerita kali ini terjadi pada tahun 2017 yang dialami langsung oleh seorang cewek, sebut aja namanya Putri. Dimana Putri ini setiap sebulan sekali selalu menyempatkan waktunya untuk pulang ke rumahnya demi bertemu dengan keluarganya. Nah, kebetulan waktu itu lagi libur panjang tuh. Nah, Putri memutuskan untuk memesan tiket kereta buat ya pulang ke rumahnya yang ada di Bandung. FYI, Putri ini lagi kerja di Jakarta. Nah, kalau pulang ke Bandung otomatis dia harus memesan tiket kereta buat mudik, iya kan, mudeng kan. Nah itulah. Oke, balik lagi ke cerita. Jadi kebetulan hari itu hari Kamis, otomatis malam Jumat ya kan. Berangkatlah tuh si Putri ke stasiun 1 jam sebelum keberangkatan kereta. Sampainya di stasiun, Putri langsung mencetak tiket yang udah dia beli melalui online tadi. Pas dilihat ternyata dia mendapati kursi 13D dan gerbong 3 yang akan dia tempati. Pas dilihat tiketnya, nggak ada yang aneh, nggak ada yang spesial juga. Jadi Putri nggak ada pikiran neko-neko sebelum naik ke kereta. Setelah mencetak tiket tadi, Putri langsung tengok kanan kiri nyari tempat duduk buat nunggu kereta. Ditunggulah tuh kereta yang akan bawa Putri ke Bandung. Pas dia lagi nunggu kereta, di seberangnya dia melihat satu objek kayak ada seorang cewek berpakaian serba putih, tapi pakaian tidak seperti pakaian modern. Dimana Putri menjelaskan jika wanita itu memiliki rambut yang panjang, berpakaian putih gading, memakai sepatu pantofel dan kaos kaki. Nah, cewek itu berada di seberangnya Putri, seberang peronnya si Putri ini. Jadi ini misal ya, Putri ini di peron ini ada rel peron lagi. Nah, si cewek ini ada di sini, otomatis Putri sama si cewek ini ada pada depan dong. Pas itu Putri sempat saling tatap tuh sama cewek itu, dan si cewek itu senyum ke si Putri. Di situ Putri udah ngerasa aneh, tapi Putri nggak ambil pusing. Dia udahlah duduk santai dengerin musik. Karena saat itu kondisi Putri bener-bener lagi capek karena habis pulang kerja. Jadi dia nggak menghiraukan cewek itu, nyantai lah si Putri ya kan. Lagian juga di stasiun banyak orang, jadi Putri nggak mikir neko-neko lah. Singkat cerita, ada pengumuman jika kereta Putri akan segera tiba. Putri siap-siap lah ambil tasnya, ambil barangnya, terus dia berdiri lah. Saat dia berdiri, dia masih melihat cewek misterius tadi sampai pandangannya tertutupi oleh kereta yang datang. Di situ pikiran Putri udah ke distract, dia nyoba buat nyari gerbong 3 dan setelah nemu dia langsung masuk. Terus abis itu nyarilah kursi 13D, dimana kursi yang akan dia duduki selama perjalanan ke Bandung. Nah, pas keretanya udah mulai sedikit demi sedikit jalan, kan yang namanya kereta biasanya di stasiun cuma jemput penumpang terus nggak lama berangkat lagi kan. Ya sama halnya seperti itu. Putri nengok ke kaca dan dia mendapati cewek misterius itu masih duduk di tempat yang sama. Setelah keretanya berjalan, Putri baru ngeh pas lihat sekeliling, lah kok gerbongnya sepi, cuma ada beberapa orang yang duduk di kursi. Di situ Putri udah ngerasa aneh. Kan dia naik kereta pas libur panjang ya kan. Ya minimal rame lah gerbongnya, nggak sepi yang waktu itu dialami sama si Putri. Pasti banyak orang-orang yang pengen mudik kayak si Putri ini. Tapi ya kejanggalan itu Putri hiraukan aja. Udah amat lah si Putri. Dia ambil handset, nyalain musik, nyetel musik, lalu ya tiduran di kereta. Putri mikir alah paling nanti juga keisi sama orang-orang di stasiun-stasiun selanjutnya. Singkat cerita, setelah 40 menit berlalu, akhirnya kereta itu berhenti di salah satu stasiun. Nama stasiunnya ini emang sengaja dirahasiakan oleh si Putri buat menjaga nama baik stasiun itu sendiri. Pas keretanya mau berhenti,
Putri melihat kanan kiri, ternyata udah banyak orang yang mengantri di peron buat naik kereta. Di situ Putri dibatin, ya kan bener apa kata gua, ternyata ya emang ramainya di stasiun selanjutnya. Tapi di situ Putri menemukan kejanggalan lagi, di mana orang-orang yang mengantri buat naik ke kereta nggak ada satupun yang bawa tas ataupun koper. Lah kan ini kereta Putri, kereta jarak jauh Jakarta-Bandung, kayak aneh aja gitu, nggak ada yang bawa tas maupun koper. Even pas aku naik KRL aja pasti ada salah satu orang yang bawa tas ataupun koper yang ditaruh di atas rak. Lah ini nggak ada sama sekali. Tapi emang dasarnya si Putri ini bodoh amatan orangnya. Ya udah seperti biasa, dia ambil handset, nyalain musik, dah tiduran dia. Sampai akhirnya si Putri ini ketiduran. Terus Putri tiba-tiba kebangun karena dia ngerasa kebelet. Ya udahlah, dia mau nyari toilet ya kan. Pas dia berdiri, dia lihat sebelahnya ternyata kursi 13C ya sebelahnya itu kosong, nggak ada orangnya. Padahal Putri yakin jika di stasiun sebelumnya itu banyak orang yang mengantri buat naik ke kereta. Tapi dia nggak mikir panjang karena ya udah kebelet ya kan. Karena nggak ada orangnya, ya udah Putri main nyelonong aja dan langsung mencari toilet. Pas nemu toilet, buru-burulah tuh si Putri menuntaskan semua hajatnya. Pas lagi cebok, tiba-tiba lampu mati. Buru-burulah tuh Putri langsung menuntaskan semua hajatnya dan cepet-cepet keluar dari toilet itu. Pas dia keluar dari toilet, buka pintu, dia bertemu dengan kondektur kereta. Ya kebetulan banget kan, dia langsung menceritakan apa yang sudah ia alami. Dia bilang, "Pak, sepertinya lampu toilet itu konslet deh." Pokoknya dia menjelaskan keluhan tentang fasilitas di kereta itu. Tapi respon kondektur cuma ngangguk doang. Karena ngerasa aneh, buru-burulah si Putri kembali ke tempat duduknya. Lah pas balik ke tempat duduknya, Putri kaget. Lah tadi bukannya nggak ada orang ya di 13C. Lah kok sekarang udah ada orang? Ternyata pas dia balik ke tempat duduknya, dia menemukan jika kursi 13C yang tadinya kosong sekarang udah ada yang menempati, yaitu seorang cewek berpakaian putih. Katanya si Putri, cewek ini penampilannya seperti cewek pada umumnya walaupun terkesan sedikit aneh. Jadi Putri nggak ngerasa curiga sama cewek ini. Dan mikirnya ya alah paling ini cewek tadi kesana di gedung lain atau gimana lah, atau lagi ke temennya atau lagi ke toilet mana. Jadi pas dia bangun dia nggak nemuin si cewek di sebelahnya. Nah pas dia merhatiin cewek itu, dia kayak ngerasa kok kayak nggak asing ya muka cewek ini, kayak pernah lihat tapi di mana. Tapi laki-laki Putri menghiraukan semua keanehan itu dan dia permisi saat melewati mbak-mbak tersebut. Kayak permisi ya mbak, terus dia duduk lagi. Tanpa mikir yang aneh-aneh sama mbak-mbak di sebelahnya, karena udah ngerasa canggung, Putri coba nanya lah, "Mbak mau kemana ya?" Nanyain tujuan si mbak-mbak ini biar nggak awkward banget lah. Tapi respon mbak-mbak ini juga aneh, dia cuma mengacungkan jari telunjuknya ke mulut. Tandanya Putri suruh diem. Di situ Putri udah ngerasa, ya Allah, nggak bener ini kereta, kok orang-orangnya aneh semua. Karena males mikirin semua itu, Putri seperti biasa ambil handset, nyalain musik, dah tiduran di kereta. Padahal kejanggalan-kejanggalan yang dalam Putri udah banyak banget kan. Dari awal dia mau naik ke kereta sampai dia duduk di kereta, kejanggalannya udah banyak banget kan. Tapi Putri ya udah, karena dia bodo amat, dia menepis semua kejanggalan-kejanggalan itu. Keren sini si Putri. Kalau aku di posisi Putri, lah udah nyepam semua orang sambil gemeteran nangis, ya kan? Tapi Putri ya keren sih, bisa mengendalikan semua itu dengan bodoh amatnya itu tadi. Pas si Putri nyoba tidur ya, dia tiba-tiba dengar kreyuk di perutnya. Tandanya si Putri lapar. Dan dia nengok-nengok kanan kiri nyari pramusaji. Dan dia baru ngeh jika dari tadi dia nggak melihat sama sekali ada pramusaji yang lewat. Entah itu nawarin makanan ataupun nganterin makanan. Kan biasanya setiap beberapa jam sekali ada pramusaji kan yang lewat di kereta, entah itu nawarin makanan atau nganterin makanan penumpang ya kan. Lah ini si Putri baru sadar kalau dari tadi dia nggak ngelihat sama sekali pramusaji. Dan aku juga ingat waktu itu pernah pesan makanan di kereta, harganya berapa? 36.000. Ihil banget. Kalau di tempat gua mah 36.000 dapat 3 porsi.
Herman aja gue sama kereta mahal amat. Nah karena udah ngerasa perutnya keroncongan ya kan, Putri nyoba tuh buat nyari gerbong restorasi. Pas dia lihat samping ternyata masih ada mbak-mbak itu, dia nyoba permisi lah buat nyari gerbong restorasi kan. Permisi dia ke mbak-mbak itu, tapi respon mbak-mbak itu kayak acuh tak acuh aja sama si Putri. Ya udahlah, Putri bodo amat, yang penting perutnya keisi. BTW emang di tahun 2018 belum bisa pesen makanan di kereta lewat online ya. Maklum jarang naik kereta saya. Pokoknya habis itu Putri menyusuri gerbong demi gerbong buat nyari gerbong restorasi itu. Nah pas dia nyusurin gerbong, dia ngerasa kayak kakinya itu berat banget buat ngelangkah. Bahkan kaki kanan si Putri itu ngerasa kayak tiba-tiba pegel pol. Dan pas dia nyoba nengok kanan kiri, malah tambah aneh, dimana semua penumpang diem. Nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang main handphone, apalagi ketawa. Pokoknya semua penumpang kayak diem bisu aja gitu loh. Seperti di gerbongnya si Putri, gerbong 3. Sama keadaannya, sepi, nyet, sepi, nyet. Dan gak lama kemudian akhirnya alhamdulillah Putri menemukan gerbong restorasi tersebut. Terus Putri mesenlah tuh nasi goreng, kayak mbak pesen nasi goreng ya. Terus mbaknya bilang diantar ke mana ya mbak? Terus Putri jawab gerbong 3 kursi 13 dek. Pas denger itu pelayannya kayak ngerasa kebingungan karena pas dia ngelewatin gerbong itu, kursi 13D kosong. Gak lama kemudian, entah dipanggil atau gimana, kondektur datang tuh, terus nanyain, boleh lihat tiketnya mbak? Gitu kan. Pas dilihat, bener, gerbong 3, kursi 13D. Terus respon kondekturnya gimana? Sama, bingung juga. Dengan ada sedikit pelan, kondekturnya bilang ke Putri gini, bangku 13D, gerbong 3, itu kosong kak. Dari awal keberangkatan gak ada orangnya. Bahkan saya udah ngecek 3 kali, di gerbong itu emang dari awal kosong. Pas saya ngecek tiket semua orang satu persatu, dari awal sampai gerbong akhir itu emang kosong kak. Padahal di sistem tertera jika kursi itu sudah di booking dari stasiun pemberangkatan stasiun X. Ya stasiun X ini sesuai sama si tiketnya Putri. Mendengar jawaban itu jelaslah Putri membantah. Dia bilang kayak, enggak kok pak, saya naiknya bener sesuai sama tiket. Saya naik dari stasiun X dan duduk di kursi 13D gerbong 3 dari awal keberangkatan sampai saya tiba di restoran ini. Jelas si Putri. Pokoknya di situ kondektur sama si Putri sempat debat ya kan. Terus Putri jelasin semua kejanggalan yang dia alami. Emang dari awal banyak kejanggalan pak, mulai dari dia melihat cewek misterius di seberang peron, terus gerbong-gerbong yang dia lalui selalu sepi, nggak ada orang bercanda, nggak ada orang ngobrol. Terus dia ketemu juga sama kondektur introvert saat dia ngasih saran lampunya konslet itu dia cuma ngangguk aja itu. Terus dia juga bilang kalau dari awal keberangkatan nggak ada sama sekali pramusaji yang mondar-mandir di gerbong seperti kereta-kereta lainnya. Bahkan mbak-mbak yang duduk di sebelahnya si Putri yang aneh cuma acuh tak acuh tadi itu, dia juga ceritakan juga sama si kondektur bahwa semua kejanggalan yang dialami dari awal sampai akhir dia ceritain lah sama si kondektur. Dengar penjelasan si Putri, kondektur cuma bilang kalau setiap perjalanan cuma ada satu kondektur. Dan kondektur itu mengaku tidak pernah bertemu dengan Putri di toilet atau di gerbong manapun. Dengar jawaban si kondektur, Putri cuma, lah terus yang dia tadi temui habis dari toilet itu siapa? Sampai merinding coy. Seperti mengetahui apa yang sedang Putri alami, kondektur itu lalu mengambil air yang ada di botol kaca dan mendoakannya. Lalu Putri disuruh untuk meminum air yang sudah didoakan tersebut. Putri hanya nurut-nurut aja tuh. Dia langsung meminum air yang sudah didoakan, dan setelah meminum air tersebut, Putri nggak ngerasain ada yang aneh. Kayak ya udah seperti biasa aja. Di situ Putri masih kebingungan tuh. Karena melihat Putri masih bingung, kondektur itu meminta Putri untuk mengikutinya kembali ke tempat duduk tanpa mengatakan apapun. Dan anehnya saat mengikuti kondektur itu, Putri melihat sepanjang gerbong yang tadinya sepi nyet-nyet, gak ada orang bicara ataupun ngobrol, tiba-tiba dia melihat ada orang makan, ada orang minum, ada orang ngobrol, ada orang ketawa. Pokoknya layaknya suasana gerbong di perjalanan kereta pada umumnya.
Dan Putri dibuat lebih terkejut lagi saat melihat jika di sebelah tempat duduknya, which is kursi 13D, yang ngisi itu bukan mbak-mbak, melainkan bapak-bapak. Nah, dia juga baru sadar jika mbak-mbak yang selama perjalanan duduk di sebelahnya itu adalah mbak-mbak yang sama dengan wanita misterius di seberang peron saat dia mau naik kereta. Nah loh, pas melihat dan mengetahui semuanya, seketika Putri lemes. Gak percaya jika dia baru saja mengalami hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Gak dimasuk akal lah. Dan seluruh badannya Putri tiba-tiba ngerasa capek banget, kayak abis ngelakuin hal yang berat. Khawatir dengan kondisinya si Putri, kondektur menyuruh Putri untuk duduk di kursinya dan istirahat sembari ditemani oleh bapak-bapak. Kondektur juga meyakinkan jika keadaan sekarang sudah baik-baik saja, jadi Putri nggak perlu khawatir lagi. Karena mungkin ngerasa capek, lemas, denial, kepikiran apa yang baru saja dia alami, tanpa sadar akhirnya Putri ketiduran lagi. Curiga si Putri doyan turu. Nah, pas Putri bangun, tiba-tiba dia udah sampai di Bandung. Pas Putri mau turun dari kereta, dia dihampirin sama Pak Kondektur yang memberikannya sebotol air mineral. Sepertinya botol itu sudah didoakan sama si Pak Kondektur. Gak hanya itu, Pak Kondektur juga memberikan Putri satu pucuk surat yang menyuruhnya untuk membaca di rumah atau pas Putri sampai di rumah. Singkat cerita lagi, Putri sampailah di rumah dengan selamat. Dia masih ngerasa bingung apa yang baru saja ia alami. Seketika dia juga teringat tentang sepucuk surat yang diberikan oleh Pak Kondektur tadi. Lalu dia membukanya. Pas dia baca, ternyata Pak Kondektur bilang gini ke Putri. Setelah sampai rumah bersih-bersih ya, soalnya kamu diikutin oleh sosok perempuan dari awal keberangkatan. Kamu juga sepertinya tadi masuk ke gerbong gaib yang diisi oleh makhluk tak kasat mata. Putri juga menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya yang membuat kedua orang tuanya juga heboh. Gak kalah heboh sama si Putri dan bersyukur jika anaknya masih selamat sampai di rumah. Dan kalian tahu plot twistnya apa? Kalian inget gak sosok wanita misterius yang dilihat Putri di seberang peron saat dia nunggu kereta? Dan wanita yang sama juga saat tiba-tiba dia duduk di sebelahnya Putri di kursi 13C. Ternyata wanita misterius itulah yang menolong Putri sampai Putri bisa selamat sampai di rumah. Plot twist gak? Dan jika kalian tanya, lah Putri tahu dari mana? Putri tahu dari surat yang diberikan Pak Kondektur, di mana dia menjelaskan jika sepertinya wanita misterius itu memang mengikuti Putri hanya untuk menolongnya. Asli, endingnya nggak aku duga. Oke lur, itu tadi adalah cerita yang dialami oleh si Putri, di mana dia diduga masuk ke gerbong gaib saat dia ingin mudik dari Jakarta ke Bandung. Gimana menurut kalian? Apakah kalian juga menebak endingnya akan seperti ini? Aku malah mikirnya Putri ini masuk ke gerbong gaib itu satu kereta beneran gaib semua. Aku malah dari awal mikirnya Putri ini masuk ke gerbong gaib, dimana nanti akhirnya dia ditemukan berjalan di sepanjang rel. Seperti ceritanya orang-orang kan, kalau masuk ke gerbong gaib, pas ditemuin dia lagi jalan di rel. Tapi ceritanya Putri ini beda, dimana dia masuk gerbong gaib, tapi nggak seluruh keretanya itu gaib, enggak. Cuma gerbongnya dia aja yang dari awal gaib. Tapi isi keretanya ini normal, manusia-manusia normal. Ya, manusia normal alias manusia beneran, bukan setan. Bahkan yang aku kira wanita yang duduk di seberang peron itu yang membuat Putri masuk ke gerbong gaib. Tapi ternyata dia yang nolongin si Putri. Plot twist banget gak sih? Aku juga gak nyangka wanita yang di seberang peron sama dengan wanita yang duduk di sebelahnya Putri. Gak kepikiran sampai sana pas baca dari awal ceritanya. Tapi pas sampai akhir lah kok. Menurutku ya, cerita si Putri ini adalah cerita terhoror yang aku bawain selama aku bikin cerita horor dari awal ceritanya dari 2 tahun yang lalu itu sampai sekarang. Ini cerita horor yang paling horor.
Ya bukan berarti cerita-cerita yang kemarin nggak serem, ya serem tetap, tapi cerita Putri ini vibe-nya beda, kayak lebih merinding, lebih horor, lebih serem, lebih ngena lah feel-nya. Gak kebayang sih kalau aku ada di posisi Putri. Banyak banget kejanggalan tapi dia masih bisa mikir positive thinking. Kalau aku yang ada di posisi Putri, lah amit-amit udah beda cerita kali. Tapi ada satu pertanyaan yang bikin aku ganjel sampai sekarang. Kan katanya Putri, dia pas ada di stasiun keadaannya rame kan. Harusnya Putri masuk ke gerbong 3 itu nggak sendirian, ada beberapa orang lah, 1 atau 2 lah ya kan minimal. Tapi Putri ini kayak seakan-akan ditutupi oleh setan agar dirinya itu tidak terlihat jika masuk ke gerbong gaib itu. Apakah kalian punya teori masuk akal tentang kejadian ini? Kalian bisa langsung komen di bawah. Oke, mungkin sekian video dari aku. Seperti biasa, jika kalian ada masukan, kritikan, saran, kalian bisa langsung cus di kolom komentar. Kita diskusi bareng di situ, guys. Dan jika kalian merasa terhibur dengan video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, dipencet tombol subscribe-nya karena itu gratis dong. Hitung-hitung amal ibadah karena membuat orang lain senang, yaitu aku. Dan jika kalian pengen gak ketinggalan video terbaru dari aku, jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Lapar. Sholat sih ah.